Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Emilia Kalsum di sini dalam kuliah kita Arsitektur Kawasan 2 untuk kajian teori kota dan permukiman. Kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangan perencanaan kota. Ini adalah video pertama dari beberapa video. Meskipun belum terdapat teori-teori tentang perencanaan kota, namun praktek perencanaan kota telah ada sejak zaman purba, yaitu sejak 9500 sebelum Masehi. Sebut saja misalnya Jericho di Palestina, kemudian Damaskus di Suriah, Plovdiv di Bulgaria, Athena di Yunani, kemudian Byblos di Libanon, Aleppo di Suriah, Sidon Libanon, Susa di Iran, Beirut di Libanon, dan masih ada beberapa lagi kota tertua di dunia, di mana kota-kota ini telah memiliki sebuah perencanaan terhadap tata letak mereka yang bisa dilihat hingga saat ini, yang mana kota-kota ini juga menjadi bagian dari perhatian dunia sebagai wujud daripada sejarah perencanaan kota. Karena itu masih dipelihara jejak-jejaknya. Kita bisa lihat misalnya masih ada benteng atau mungkin kuil-kuil di sana. Kota-kota di zaman purba ini pada dasarnya berada pada peradaban yang masih sangat sederhana dengan kemampuan teknologi yang relatif masih nihil. Dan kemudian kompleksitas daripada kotanya juga sederhana. Karena itu pendekatan perencanaan didominasi oleh alam, yaitu bagaimana mereka membuat kotanya dengan mensiasati kondisi alam, yang mana pemecahan masalah mereka adalah untuk kebutuhan yang sangat sederhana, yaitu kebutuhan fisik semata. Nah, itu sebabnya kota-kota pada masa itu berfungsi sebagai benteng sekaligus sebagai pusat perdagangan dari hasil pertanian dari beberapa wilayah yang ada di sekitar kota tersebut. Karena kebutuhan utama mereka adalah keamanan, maka mereka mendirikan benteng tersebut. Dan juga kebutuhan primer mereka dalam kehidupan itu adalah makan, maka pertanian menjadi hal yang utama yang mereka selesaikan. Lalu kemudian biasanya kota-kota ini juga memiliki tempat pembuatan barang-barang manufaktur. Karena pada masa itu adalah masa atau zaman perunggu, pabrik-pabrik pembuatan barang-barang ini adalah pabrik-pabrik dalam pengelolaan atau pengolahan perunggu tersebut, yang mana pabriknya masih sangat sederhana, hanya berupa satu bangunan saja dikelola oleh 1-2 orang pemiliknya. Kemudian penduduknya sekitar 3.000 hingga 5.000 orang. Kota dibangun mengitari sebuah bangunan berbentuk piramida yang berfungsi sebagai kuil. Selanjutnya ada satu benteng yang tebal mengelilingi piramida dan istana dan lain-lainnya, di mana dinding bagian bawahnya itu dipenuhi dengan dekorasi, bisa lukisan di tembok ya, kemudian ada pahatan, ada relief dan lain sebagainya. Uniknya, meskipun kota-kota ini berada pada masa peradaban yang masih rendah dengan teknologi atau kemampuan teknologi yang relatif nihil, namun masyarakatnya atau perencana kotanya telah mampu mewujudkan kota yang cukup cerdas ya. Mereka telah membuat sebuah benteng yang tingginya 3,5 meter dengan ketebalan yang cukup ya. Artinya mereka memahami kalau ingin aman, tebalnya harus demikian rupa. Dan tentu juga akan kuat. Karena itu sampai sekarang masih bisa kita lihat jejak-jejak benteng tersebut. Kemudian mereka buat dengan ketinggian yang sampai 3,5 meter. Artinya mereka sudah mengetahui tentang sebuah sistem konstruksi yang seperti apa untuk sebuah dinding yang hanya satu dinding saja. Bagaimana dinding itu bisa berdiri, ya kan? Kemudian mereka juga sudah mengetahui sistem-sistem pengairan. Misalnya seperti kota Jericho itu merupakan kota paling rendah di dunia ya. Mereka telah membuat irigasi yang sedemikian rupa ya. Kemudian mereka telah melakukan pengairan juga di misalnya berbentuk terowongan. Misalnya ini terdapat di Damaskus, Suriah ya, yang juga masih bisa kita lihat.
jaringan airnya itu berupa jaringan terowongan, sehingga mereka sudah paham untuk membuat segala sesuatu di bawah tanah. Kemudian mereka juga telah melakukan pemisahan-pemisahan fungsi, di mana istana, di mana kuil, di mana pasar, walaupun pasarnya merupakan ruang terbuka, tapi mereka telah melakukan pemisahan-pemisahan dan mereka telah paham fungsi-fungsi yang perlu dilakukan pemisahan ini sehingga tidak terjadi crowded atau konteks keamanannya juga diperoleh ya. Demikian luar biasanya meskipun mereka masih berada di zaman purba. Perkembangan perencanaan kota selanjutnya adalah terjadi di masa mulai muncul peradaban. Kita lihat misalnya di peradaban Babylon, sebuah kota yaitu Babylon yang berada di Irak bagian selatan yang dibangun oleh Nebukadnezar pada 1126 sebelum Masehi. Ini sudah ada hal-hal atau elemen-elemen yang mulai lebih baik dari masa sebelumnya. Meskipun masih terdapat benteng juga, mulai sudah ada monumen, kemudian sudah ada konsep sumbu atau poros di kota tersebut yang mana ditunjukkan dengan garis atau jalan yang lurus. Dan kemudian kota-kota juga ditata dengan mensiasati iklim. Jadi mereka mulai melihat bahwa kondisi iklim ini harus ada penyelesaian. Bagaimana caranya mereka lakukan dengan penataan sehingga menciptakan iklim yang nyaman untuk mereka tinggal. Peradaban selanjutnya adalah peradaban Yunani, di mana sudah mulai ada peningkatan peradaban dari peradaban sebelumnya, yaitu peradaban Babylon, dan teknologinya sudah mulai maju meskipun masih sangat terbatas. Persoalan-persoalan kotanya juga masih sangat sederhana dengan sistem penguasa dan yang dikuasai. Selanjutnya, pendekatan perencanaannya sudah mulai mampu menguasai alam sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini mulai dikenal istilah polis, ya, yaitu artinya kota. Jadi ada banyak polis di Yunani itu, namun yang paling terkenal adalah Akropolis di Athena, ya. Dan kemudian Akropolis sendiri adalah kota yang berada di puncak bukit, ya. Kemudian di sini juga mulai ada organisasi kepemerintahan, ya, mulai muncul demokrasi, sehingga mulai ada penataan ruang kotanya, ada public space, ya, mulai ada konsep-konsep keluhuran dalam hal keagamaan, ya, sehingga dibangunlah bangunan-bangunan suci di bagian atas dan di tengah lingkungan. Kemudian sudah ada kaum-kaum intelektual di sini. Itu sebabnya mulai muncul seorang pakar bernama Hippodamus. Beliau adalah seorang arsitek sekaligus perencana kota, juga seorang matematikawan, juga dokter, filsuf, ya, yang kemudian melakukan perencanaan kota-kota di Yunani ini dan menjadi bapak perencana kota, ya. Kemudian mulai ada dibuat olehnya tempat persidangan yang kemudian sekaligus menjadi pusat peradabannya. Dan kemudian ada konsep-konsep grid, ya. Ini mulai muncul yang mana konsep-konsep ini juga mulai ada pemisahan-pemisahan, ada zoning-zoningnya, ya, di mana masyarakat, di mana istana, di mana tempat sidang, di mana tempat suci, seperti itu. Dan mulai ada sebuah pusat perdagangan atau agora yang letaknya berdekatan dengan tempat politik. Jadi memang dizonakan sedemikian rupa. Kedua peradaban ini, yaitu pada peradaban Babylon, kemudian Yunani, terjadi pada masa sebelum Masehi. Selanjutnya di masa Masehi mulai muncul peradaban Islam, di mana juga terdapat banyak kota di dalamnya. Salah satunya adalah kota Al-Muharraq yang dilandaskan pada tahun 1783 di Bahrain. Nah, kota ini mulai berlandaskan kepada Al-Quran, di mana terdapat pemisahan daripada sosial kontak yang ada, dan kemudian karena adanya pemisahan ini, maka mulai muncul bentukan labirin di dalam kota tersebut.
Dan kemudian kota-kota ini juga telah sangat mensiasati iklim, mengingat iklim di kota-kota ini cukup panas, dan kemudian mereka juga sudah mulai menggunakan material-material lokal dari wilayahnya sendiri, dan tentu saja dengan teknologi yang lebih maju daripada masa-masa atau peradaban-peradaban sebelumnya. Perkembangan peradaban selanjutnya adalah pada abad pertengahan, di mana mulai muncul kota-kota di seluruh Eropa, yang mana kota-kota ini sudah berbentuk blok-blok. Di masa ini peradaban mulai lebih tinggi dengan teknologi yang lebih maju dari zaman sebelumnya, dengan kompleksitas permasalahan kota yang mulai tinggi. Telah muncul kelompok-kelompok, ada peningkatan budaya tukar-menukar, dan mulai ada perperangan untuk memperebutkan hegemoni daripada masing-masing kelompok. Kemudian pendekatan perencanaannya didominasi oleh agama dan kekuasaan, ya, dan ada produksi, ada pertukaran, dan juga ada bentuk-bentuk yang estetis mulai muncul di sini. Nah, selanjutnya kota-kota mulai berorientasi pada gereja atau katedral, ya. Mulai muncul norma-norma sosial sebagai kontrol terhadap permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks pada masa itu. Masih juga terdapat benteng otomatis, dan blok plan-nya mulai terlihat dalam pengaturan fungsi yang semakin ketat. Masa selanjutnya adalah masa Renaissance atau disebut juga dengan masa peralihan, di mana peradaban dan teknologinya semakin berkembang, ya. Teknologinya sudah masuk ke masa transisi untuk ke teknologi yang lebih tinggi, ya. Dan kompleksitas permasalahan kota juga semakin luas. Pertukaran ekonomi sudah terjadi antar bangsa, dan sistem hubungan lebih terbuka, ya. Sudah mulai agak mengglobal, gitu ya. Kemudian pendekatan perencanaannya pada hal yang terkait prestis, ya, di mana sebuah bangsa sudah mulai menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya, ya. Kemudian ada penonjolan diri terhadap bangsa-bangsa tertentu, ya. Skala pemanfaatan fisiknya juga bersifat luas, dan sudah juga ada ke nilai-nilai estetika yang lebih banyak, ya. Dan konsep poros sudah mulai jelas. Di sini ada jalan lurus, ya. Kemudian bagaimana kemudian kebutuhan akan kehidupan yang lebih nyaman juga mulai dituntut. Mulai muncullah konsep-konsep untuk sebuah kota yang sehat. Muncul taman, muncul kanal, ya, atau parit-parit, ya. Kemudian bagaimana penyediaan terhadap air juga semakin canggih sistemnya, dan kemudian kota-kota menjadi lebih logik. Ini dimungkinkan karena sudah mulai muncul berbagai teori-teori terhadap perencanaan kota. Perkembangan selanjutnya terjadi di masa revolusi industri, di mana sudah ada kesamaan antara pria dengan wanita. Wanita juga boleh bekerja, wanita juga bisa melakukan apapun. Kemudian sudah mulai ada kesenjangan sosial, ya, karena yang mampu dengan yang kurang mampu atau yang tidak mampu nampak dengan jelas dilihat dari kepunyaan atau kebendaan yang dimilikinya. Kemudian mereka juga mulai budaya-budaya yang apa-apa dengan kendaraan, sehingga muncullah centerless city, misalnya seperti drive-thru atau mungkin nonton di dalam mobil, ya. Mulai budaya-budaya seperti ini mulai berkembang pada masa revolusi industri tersebut. Selanjutnya adalah masa revolusi industri, di mana pada masa ini peradaban mulai tinggi dan merupakan awal dari perkembangan teknologi, ya. Kemudian persoalan-persoalan kota semakin kompleks. Kota mulai menjadi urban, kota mulai ramai, kota menjadi lebih padat dengan berbagai fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Kemudian ini terjadi akibat adanya kegiatan industri di perkotaan yang menyebabkan kebutuhan terhadap sumber daya manusianya pula. Dan selanjutnya akibat daripada itu membuat orang juga pindah ke kota dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan mereka yang banyak difasilitasi oleh kota. Nah, perdagangan juga semakin luas, hubungan antar negara juga menjadi semakin luas, dan kemudian diaplikasikan dalam teknologi pergerakan.
Nah, di sini mulai ada konsep-konsep efisiensi ekonomis ya, ada muncul kapitalistik ya, mulai muncul persaingan ya, ada produktivitas yang tinggi ya. Jadi ada mulai fisik, arsitektonis dan ekonomis yang terbangun pada kondisi ini. Nah, selanjutnya, kota-kota atau ciri kota pada masa ini adalah dipengaruhi oleh sebuah mekanisasi ya, dipengaruhi oleh sebuah sistem ya. Jadi ada sistem pergerakan, sistem pemerintahan bahkan ya, politik dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang terjadi pada kota adalah jumlah penduduk meningkat, kecelakaan juga meningkat, polusi udara dan air juga meningkat akibat adanya industri ya. Nah, kemudian peranan transportasi menjadi sangat tinggi akibat ada hubungan yang semakin luas ya, konteks pemasaran dan produksi yang juga membutuhkan pasar dan lain sebagainya ya. Kemudian juga terdapat pemisahan antara tempat tinggal dengan tempat kerja akibat daripada tempat industri tadi banyak polusinya, baik itu kebisingan, baik itu udara, baik itu air dan sebagainya. Dibutuhkan sebuah tempat tinggal yang aman, tentram, damai, yang lebih jauh. Jadi ada jarak ya, sehingga mulai dibutuhkan kendaraan, mulai dibutuhkan sistem transportasi ya. Dengan demikian menjadi lebih kompleks. Nah, pusat kota kemudian ditinggali oleh penduduk yang kurang mampu dan pinggiran kota dihuni oleh masyarakat yang lebih mampu akibat dari mereka memiliki kendaraan tadi, bisa membeli kendaraan. Sementara yang berada di dekat kota, kebutuhan untuk tinggal di dekat pabrik tadi menjadikan mereka tinggal di situ karena tidak memiliki kendaraan. Nah, ini akibatnya menjadi mulai muncul wilayah-wilayah yang beauty, juga mulai muncul wilayah-wilayah yang tidak beauty atau kumuh dan lain sebagainya ya. Pada masa ini konsep-konsep kota mulai muncul atau tata ruang kota mulai muncul bentuk-bentuk grid ya. Kemudian ada blok-blok ya. Kemudian juga muncul gedung-gedung tinggi karena akibat daripada kebutuhan kegiatan industri tadi. Mulai muncul teknologi seperti elevator, kemudian transportasi massal dan juga listrik semakin berkembang. Akibat dari ini, maka kemudian muncul konsep Garden City atau pergerakan Garden City yang dikenalkan oleh Ebenezer Howard, yang mana mulai terdapatlah sebuah desentralisasi ya, penzoningan semakin ketat di mana zoning-zoning tertentu terintegrasi dengan segala sesuatu yang alami ya, konsep-konsep yang juga ada ruang terbuka hijau di dalam kota ya, mulai ada green belt atau sabuk hijau ya yang menjadi penetralisir daripada polusi ya dan lain sebagainya. Dan sudah mulai ada protes-protes terhadap kepadatan kota ya. Kemudian karena itu muncullah jaringan-jaringan transportasi yang sedemikian rupa. Nah, kemudian dalam hal inilah perencanaan kota mengalami sebuah kemajuan dalam teorinya juga prakteknya. Dari sini selanjutnya muncul pergerakan taman kota atau urban park movement yang dikenalkan oleh Frederick Law Olmsted, yang mana taman kota atau open space ini seharusnya menjadi guideline dalam perencanaan sebuah kota, karena dengan adanya taman kota atau open space ini akan tercapai kesehatan masyarakat yang lebih baik, kemudian bisa mengurangi degenerasi sosial, jadi strata sosial tadi bisa dicairkan dengan keberadaan taman atau open space. Kemudian juga untuk menambah berbagai fasilitas di taman kota ataupun di open space ini. Kemudian juga dalam rangka untuk menambah sifat kelembutan daripada sebuah kota, artinya di mana ada sebuah bangunan atau jajaran bangunan yang tinggi, yang masif, yang keras sifatnya bergabung dengan taman yang sifatnya lebih lembut, menjadikan kota ini menjadi terasa lebih alami, lebih nyaman untuk ditinggali, lebih manusiawi seperti itu. Nah, gerakan inilah kemudian menimbulkan adanya sebuah perencanaan kota di New York dengan menjadikan taman sebagai guideline, yaitu dibuatnya Central Park ya yang cukup terkenal itu. Nah, ini kemudian menjadi acuan ketika mau menata yang lainnya. Central Park ini menjadi acuan dalam penataan tersebut, di mana mereka meletakkan berbagai grid-grid yang lain itu disesuaikan dengan taman.
Perkembangan selanjutnya tentu di masa pasca revolusi industri. Pada masa ini peradaban sudah canggih, teknologi sudah sangat maju, sudah sangat tinggi. Tentu permasalahan-permasalahan perkotaan juga semakin kompleks ya. Urbanisasinya tinggi, ada mulai pemisahan antara negara maju dengan negara berkembang, ada pergerakan yang cepat antar negara, bahkan antar blok-blok negara ya. Maka pendekatan perencanaannya mulai yang cyber ya, efisiensi ekonomi, mulai kapitalistik, sosialistik mulai terjadi atau ditekankan. Terlebih lagi tentu politik antar bangsa ya. Terjadi juga di sisi lain eksploitasi besar-besaran. Nah, pendekatan-pendekatan perencanaan mulai dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan perwilayahan. Tidak bisa hanya melihat wilayah atau kota itu sendiri, tapi mulai melihat bagaimana kaitan antara kota ini dengan kota lainnya. Apalagi terjadi dalam konteks batas di antara wilayah mereka. Hubungan antar misalnya jalan misalnya secara sederhana antar kota satu dengan kota yang lainnya. Kemudian hubungan laut misalnya, mana batas lautnya, apa yang bisa dilakukan terhadap laut tersebut, siapa yang punya hak atas laut tersebut, dan banyak lagi lain sebagainya yang berkembang pada masa ini. Seperti apa contoh-contohnya yang bisa dilihat pada masa-masa yang terjadi saat ini? Saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.